Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di The Roasting Modification. Nah, sekarang kita mau ngerosting salah satu mobil, kalau kata saya ini jas merah ya. Kenapa jas merah? Jangan lupa sejarah. Nah, mobil ini adalah mungkin kebilangnya mobil yang apa ya? Apa namanya? Bukan satu-satunya. Intinya ini kebilangnya mobil produksi yang di Indonesia. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau agak berisik pun ada yang lalu lalang, karena ini sekarang lokasinya ada di Zaman Sari dan emang sih di jalan, cuman kita di pinggir, cuman kamera agak jauh ini ya, jadi nggak terlalu menghalang, jadi barusan mobil lewat juga aman gitu, nggak terlalu menghalangi dan mengganggu orang lain. Mohon maaf sebelumnya, karena emang sekarang ini lagi kopdarnya ini Timor ya. Nah, ini Galuh Timor ya, yang berada di Ciamis. Nah, ini ada dua. Kenapa dua mobil ini yang kita review? Karena ada sedikit persamaan dan perbedaan, yaitu yang sebelah kiri ini yang warnanya mungkin biru ya kelihatannya. Ini itu tadi tuh kata warnanya itu apa? DOHC. Nah, kalau yang ini tuh SOSOHC. Nah, saya belum terlalu tahu ini ya mengenai mobilnya, karena emang saya juga baru terjun karena mobil. Jadi nanti kita tanya-tanya langsung aja sama ownernya ya. Dan mungkin ini udah agak berbeda juga, nggak seperti pure dari pabriknya, karena dari pelek sudah diubah, lampu-lampu pun mungkin udah banyak yang diubah dan aksesoris ditambah yang lainnya. Tapi yang paling intinya kita ngerosting mobilnya adalah yaitu jas merah. Jadi jangan lupa sejarah ya, emang ini mobil ada satu-satunya yang kebilangnya diproduksinya di Indonesia dan sampai sekarang itu masih ada gitu, kebilangnya nggak luput dari sejarah dan nggak luput dari modif. Jadi masih bisa kebilangnya apa ya, masih familiar dan masih oke-oke aja gitu di tahun 2024 ini. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ini bareng ownernya. Cuman saya tuh lupa lagi namanya. Nanti tanya aja langsung ini bareng ownernya langsung, ini Pak Arman. Iya, aduh saya lupa lagi. Ya, selamat sore. Sehat, Oke, sehat, sehat, Dan. sehat. Ini emang agak kesorean karena kita serba dadakan, tapi lah enjoy aja. Buat tenang, masih cuaca cerah ini. Oke, kita kembali ke mobil nih. Ini kan ada tadi tuh kirain tuh sama kata saya ya, karena emang sesinya itu 1.500, tapi ternyata ada DOHC dan SOHC. Nah, kira-kira nih dari apa dulu ya? Dari awal mula, kira-kira sejarah dulu aja nih. Timor pasti tahu ini, kalau tahu karena lebih tua yang punyanya mungkin ini. Boleh dijelasin? Oke, makasih Pak Darya. Selamat sore, saya Arman, Ketua Galuh Timor Family. Pada sore kali ini, kebetulan saya diajak ngonten review mobil tua sih ya. Dan juga kebetulan channelnya channel roasting ya. Nah, itu roasting. Jadi sebenarnya dia mau ngerosting mobil gue. Dan ini juga ada ini sosmed Instagram Timor dan Arman, ada itu. Ada pokoknya TikTok, YouTube, Instagram itu Galuh Timor Family aja bisa semua dicari. ada ya, semua ada, lengkap pokoknya. Sebelumnya boleh ngerokok? Boleh aman. Buat di YouTube kan? Nggak apa-apa di YouTube juga. Kalau di TikTok biasanya nggak boleh ini kalau live. Oke, mengenai sejarah, jadi Timor itu diproduksi tahun 96 sampai terakhir itu 2004 masih ada. Cuman yang masif diproduksi itu 97 DOHC masif diproduksi. Kemudian karena bisa dikatakan ini adalah korban politik, karena 98 produksinya dihentikan dan istilahnya disuntik mati lah ya. Jadi nggak boleh produksi lagi gitu. Nggak boleh produksi lagi dengan berbagai polemik yang ada, sehingga ya sampai di sana perjuangan otomotif Indonesia bisa istilahnya memproduksi mobil sendiri, meskipun ini kerjasama dengan vendor luar ya. Iya. Sebetulnya ini adalah Kia. Oke. Kia, produksi Kia. Kalau di luaran yang beredar itu Kia Sepia. Dibawa namanya dibawa ke Indonesia jadi Timor. Timor itu teknologi industri motor rakyat. Oh, Timor itu artinya teknologi industri motor rakyat. Sama kayak yang terdahulu kan, Kijang.
kerjasama Indonesia Jepang. Iya, benar-benar Kijang. Kayak gitu. Iya, kerjasama Indonesia Jepang. Oke, iya, iya, ingat. Jadi untuk sejarah ya sedikit banyaknya seperti itulah. Hmm, Jadi kalau misalkan apa, saya kan kalau misalkan manga, saya yakin kalau misalnya produksinya diteruskan, ini akan jadi apa? Akan jadi produk lokal yang bagus Iya. karena menurut saya pengguna Timor, saya sudah 5 kali pakai Timor. gonta-ganti. Gonta-ganti tapi Timor terus. Oh. Ya kalau sebelumnya sih pernah pakai merek lain, cuman kebetulan pas kebetulan rewel menurutnya. Jadi pas ke Timor ternyata kok enak, tapi memang biasa sebelum meminang Timor tuh selalu ada banyak banget dari mulai spare part susah katanya. Iya. Kemudian mobilnya juga tidak terlalu bagus. Kemudian juga ada isu ini mobil taksi sangat Timor mah, karena memang tahun 97-98 tuh banyak unit Timor yang dipergunakan untuk kendaraan taksi tahu seperti ini itu. saya. Nah, kayak gitu. Makanya Oke. makanya ya dari rumor-rumor itu ya saya tetap mau coba gitu. Coba Timor pertama kali itu saya pegang DOHC, tapi masih belum tahu DOHC, SOHC, belum tahu injeksi sama karbu. Oke. Gitu. Minang pertama kali kok enak, saya bilang gitu. Pertama dapat 97 sama 97, kemudian nggak lama dijual, cuma seminggu dipakai dijual, kemudian nyari lagi, pas nyari lagi ketemunya yang SO. Oh, yang karbu. Yang karburator. Pas saya lihat mesinnya kok yang kemarin nggak gini ya. Oh, ternyata memang ada 2 tipe Timor itu, DOHC injeksi sama karbu. Oke. Pada akhirnya ya sekarang udah tahu. Jadi kalau secara pemakaian sebetulnya sama aja DOHC sama SOHC itu, cuman dari segi perawatan mungkin ya. Jadi DOHC itu sebetulnya kalau misalkan kabel-kabelnya belum berantakan itu masih aman dia dipakai. Oh, yang berarti DOHC tuh yang injeksi. Oke. Seperti itulah. Berarti kalau yang SOHC kan karbu. Emang lebih banyak kabelnya yang injeksi mungkin? Kabel lebih banyak ke injeksi karena dia mainnya main sensor. Main sensor sama kayak mobil-mobil sekarang aja, ada ISC-nya gitu, ada banyak itu ya, kayak soket-soket gitu ya? Banyak soket-soket. Tapi secara pengalaman sudah beberapa kali ganti ini. Kalau kebilangnya kan ini mobilnya bersejarah ya, karena semua orang pasti tahu. Ya. Apa sih gitu ya yang masih mungkin sekarang lah yang kelebihannya dulu apa gitu sama kekurangannya kira-kira, karena pasti ada kekurangan gitu. Kelebihan relatif lah ya. Kelebihan relatif, cuman kalau menurut saya pribadi, jadi disclaimer dulu ya, ini kelebihan menurut saya gitu, pengguna Timor. Tapi nanti para pengguna Timor pasti mengakui gitu. Iya. Kalau kelebihan after sellernya cukup ekonomis, jadi di angka sekian yang mobil yang mempunyai fitur-fitur yang canggih dan nggak ketinggalan, itu cuma Timor. Jadi kalau misal di angka 30 juta kita nggak mungkin dapat yang AC. Ada, tapi nggak terlalu secanggih itu ya. Jadi kalau misalkan di angka 30, misalkan angka 30 juta, kita nggak mungkin dapat kendaraan yang fiturnya futuristik selain Timor, karena kayak dari merek Toyota aja kan, Grand Corolla nggak mungkin dapat segitu kan, pasti di atas. Nah, kalau Timor bisa dapat segitu, kayak gitu ya, dengan catatan adalah PR sedikit. Berarti kalau bahan itu kalau udah mulus dapat 50 mungkin ya? Kalau udah mulus ya pokoknya rentang
rentang 35 sampai 50 kalau yang model model apa? Model sedan biasa ya. Oh, emang kencang amat. Karena Timor ini dia ada model wagon. Ada model wagon dia. Oh, ada. Ada model wagon. Dia SW515i Station Wagon 515i. Dia modelnya Jadi diproduksinya di Indonesia juga. di produksinya masih di Indonesia, cuman dia produksinya nggak banyak gitu, makanya sekarang pada dikejar. Kalau Station Wagon dia ya bahan aja kisaran 60 juta itu udah mujizat banget dapat. Langka kayaknya. Udah langka. Kalau kalau yang udah siap pakai apalagi originalan itu udah di atas 90-an. Oke, oke. Tapi kan karena ini kan balik lagi ya ke mobil bersejarah. Kerjasama bareng Kia. Kia itu dari mana sih? India atau Kia itu Korea. Oh, Korea. Iya. Oh, Korea berarti. Korea Itu Korea bacanya Kia atau Ki-I? Apa gimana? kalau di kita ya Kia, kalau di luar ya KIA gitu. Jadi Oh. Korean Industries Automotive. Oh, oke, oke. Berarti tapi gini nih. Karena tadi pernah disebutin katanya apa spare partnya agak langka. Seaslinya langka atau enggak? Ya, setelah saya pegang ini ternyata tidak selangka yang dibayangkan. Dibilang langka itu gimana sih kalau saya? Dibilang langka itu, Oh, saya mah bukan dibilang langka, kalau di toko offline ada, tapi mahal, milih online jadi langka gitu, yang lebih murah gitu. iya. Sebetulnya kalau disebut langka, saya bilang nggak langka karena apalagi dengan banyaknya tumbuhnya klub-klub ya, komunitas-komunitas mobil Timor itu memang cukup membantu juga. Jadi seperti di Ciamis saja, mungkin sebelum adanya klub mobil Timor, para pengguna Timor itu mereka masih gelap gitu, masih buta mau kemana nih nyari spare part gitu selain online gitu kan. Iya, benar. Padahal spare part kayak master rem, master kopling gitu kan masih ada banyak gitu di toko-toko juga. Bahkan kalau nggak ada juga bisa ada persamaan kayak gitu. Oh, bisa ada, iya. Iya. Tapi kira-kira ini apa? Apa ya? Tapi kira-kira ini kayak irit atau boros? Untuk pemakaian bahan bakar ada sedikit perbedaan antara SOHC dan DOHC. Selama saya pakai SOHC itu luar kotaan itu nggak bisa lebih dari 1:13. Nggak bisa lebih atau bisa lebih maksudnya? Jadi berarti nggak bisa lebih irit. Oh. Gitu. Tapi kalau DOHC yang ini bisa sampai 14, 1:14, 1:15 tergantung settingannya. Oh, itu hitungannya full AC. Mau nggak? Itu saya full AC. Full AC. Oke. Kebetulan kemana-mana. Paling jauh kemana nih? Kalau yang ini, karena ini saya sebetulnya baru setahunan yang ini pakai. Yang ini, yang sebelumnya ada, yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya udah ke Jawa Tengah pernah, terus ke ke baratnya paling Cianjur. Oke. Kayak gitu. Apa namanya? Ke Bandung aja hitungannya dari Ciamis ke Bandung berapa? PP? Bandung Ciamis PP full AC itu terakhir 211.000 lewat tol. Irit, Bos. Emang irit. Termasuknya irit. Jadi kenapa saya bisa tahu karena saya memang mencoba, hitungannya kan full to full. Oke. Ini juga masih full nih. sini jarang di ini. Kan ini karena saya kan pengguna 2 pedal. Apakah ada yang metiknya enggak ini? Sebetulnya metiknya tuh ada, cuman ada berapa unit gitu. Oh, kebilangnya itu cuman beberapa yang diproduksi gitu, enggak banyak gitu. 1 atau 2 gitu. Jadi sebetulnya modelnya itu model sedan seperti ini biasa, kemudian ada station wagon, ada juga limosinnya. Berarti limosin lebih gede dong. Lebih panjang nih. Panjang gitu ya bilangnya, ya panjang lah gitu. Kemudian transmisinya juga dengar-dengar memang yang metiknya juga ada. Oh, oke. Cuman nggak tahu 1 atau 2 gitu unitnya.
Tapi pernah nemu langsung nggak kira-kira? Nemu langsung nggak pernah, cuman kalau lihat pernah dari grup-grup Grup-grup di Instagram gitu atau ya, Facebook Instagram, ya? Facebook pernah lihat. Oke. Saya juga jadi penasaran nih, pengen Kalau pengen pengen tahu ketemu langsung ya. sebenarnya kalau dimodif bisa sebenarnya, tapi kan kebilangnya rubahan gitu. Ya, Cuman rubahan. pengen yang benar-benar pure tahun 5 berarti ya? 96. 96 pembuatan udah ini gitu, udah benar-benar. Dan ini kan perbedaannya karena pernah pasti pakai yang merek Jepang, ini Korea. Apa sih perbedaannya sih? Korea dan Jepang itu apa sih? Perbedaannya Dari apakah saya tur atau mesin atau apa? Karena 1500 cc itu agak gede loh. gede termasuk gede. Tarik lah kasebutna. Tarik. Wah, ngabret pokoknya langsung. Ngabret tuh kan kasebutna. Jadi gini ya. Saya pernah mengalami overheat di tol Cileunyi ya, di tol Cileunyi. Kemudian waktu itu biasalah sharing sama teman-teman. Ya. Ya kumaha. Gue bilang overheat nih di tol. Apa yang bermasalah? Justru itu saya nggak tahu permasalahannya sebelah mana. Kemudian gimana caranya supaya saya bisa sampai keluar tol? Ya udah paksain aja. AC on, terus isi aja dulu itunya, radiatornya isi, AC on supaya kebantu sama kipas AC ya. Ya, kipas AC. Saya coba lah. Ternyata memang setelah overheat itu sampailah keluar. Setelah keluar juga saya nggak istilahnya nggak buru-buru cari bengkel karena loh kok ini sampai sini kuat, saya bilang. Iya. Akhirnya saya punya inisiatif lah, udahlah langsung cabut aja ke Ciamis. Ternyata sampai Ciamis juga masih kuat gitu dalam kondisi seperti itu. Ternyata setelah dicek itu cuma kipasnya aja Mati. Kipasnya aja mati, guanya aja yang on. Waktu itu masih belum apa. Itu yang pasti itu yang apa ya, yang DOAC itu. Ya, DOAC. Iya, pasti soketnya itu saya. Berarti tapi airnya full ada diisi. Ya, setelah diisi dia bertahan. Oh, bertahan. Oke. Itu deh. Berarti kalau kayak gitu dibuka dulu nggak sih? Atau main cabut aja? Main cabut. Oh, main cabut aja. Main cabut. Jadi buka, isi, udah nunggu dingin dulu sih yang penting. Nunggu dingin dulu. Udah agak dingin, masuk air terus jalan lagi. Kuat, bos. Tapi parem saya mah teu bisa hurung lamun geus operate parem teu bisa hurung. Astaga, pernah nyobaan saya lamun kelebihannya, bos ya. Tapi jalan ngatakannya pernah Ibu. Ya. Mangga yuk. Baik Jepang apalagi Matic, udah overheat harus nunggu hampir 20 menit. Kalau yang Matic, kalau yang manual 5 menitan. Oh, gitu. Apalagi kalau udah buruk. Jadi itu teh gara-gara kipas pannya mati. Sirkulasinya tetap jalan, tapi cuman nggak tahu jadi pengaruhnya tuh apa, kipas tuh pengaruh banget. Ya memang. Kayak, emang kencang sih dingin gitu, tapi kok ngaruh banget gitu tah. Ngaruh banget. Padahal air yang harus ngaruh pada air penuh karena saya nggak habis, tapi itu. Kan kalau air yang yang dia yang dia muter ke sirkulasi water jacket, kondisinya panas ya tetap aja panas. Makanya benar. Memang kipas itu memang sangat berpengaruh sekali. Apalagi kan double kan yang ini, double pasti kan ya? Iya, jadi kipas AC1 sama mesin satu radiator satu. Tadi udah buat itu. Tapi gini, satu lagi cerita. Apa? Saya kan pernah pakai merek Jepang tuh. Pakai merek Jepang, merek H lah, merek H tahun 91. Tahun 91 sedan, dia karbu. Permasalahannya memang di radiator. Sering overheat, bukan sering lah, ada sekitar selama pegang itu ada sekitar 3 kali overheat. Dan ternyata pas dibawa ke bengkel dibongkar itu ada bagian blok mesin yang bengkok gara-gara kepanasan, gara-gara overheat itu. Tapi Timor mah aman. Saya akui memang Asana gitu selama pegang ya memang bandel banget sih. Ya, enggak pernah bisa diakalin lah kebilang. Pernah lagi parkir mungkin lewat lewat tanggul atau apa,
yang mengakibatkan selang radiator bawah itu copot. Sampai-sampai saya mengalami overheat, ini masih di daerah Ciamis. Mengalami overheat, tiba-tiba mesin ngerektek ya. Ngerektek, nggak ada tenaga, mati udah. Udah gitu, aduh, apa nih saya bilang. Itu masih awam lah, masih awal-awal pakai Timor. Tapi pas ngobrol-ngobrol sama yang di sana kan, iya mah cina nggak air radiatornya juga nggak ada. Ya udah, saya isi lagi, isi jalan. Tahunya pas diisi itu kan dia langsung keluar lagi. Tapi iya, karena di bawahnya kan copot. Tapi alhamdulillah itu mobil sampai di Ciamis, saya bilang. Masih sakti lah Timor. Kena kejebol. Aman. Karena saya kan bilang gitu, ada yang orang misalkan tiba-tiba ya mati gitu tah. Di pudunan. Posisi mati, nggak bisa dinyalain. Jadi sok bahasa Sunda mah sok kalaka diturunkeun geus nepi ka handap we. Kan anjir eta lamun pegat penbel ruksa kata mesin kebilangannya obrok. Ruksa kata teh parem gitu ek dinetralkeun geunang. Heuh jadi wani ya si aya lamun geus percaya kuat moal tapi mun urangna khawatir tah. Ya. Nya sok kalaka jadi kebilangna naon nya bahasa Indonesia mah kejadian gitu kejadian dikhawatirin teh. Dan kan kebilangnya ini udah agak banyak dimodif ya. Emang, yuk, ada teman saya guys. Kalau masuknya emang ini semua bangsa velg masuk, yang merek-merek lain juga. Kalau velg dia PCD 100. PCD 100. Jadi jarak antar baut sama baut itu 10 cm. Kalau kayak SS kan itu dia 114. Jadi pokoknya asal PCD-nya 100 dia bisa masuk. Oke. Sebetulnya velg pabrikannya dia ring 13. Oh 13. Ring 13 kaleng. Kalau yang generasi pertama, kalau kesininya ada yang racing 13 sama racing 14. Oke. Dan saya kan kebanyakannya Timor itu karena emang sampai sekarang banyak ya komunitas dan klubnya dan acaranya pun. Itu paling seru lihat yang kalau udah distatikin itu mobilnya nyala gitu, dipakai sehari-hari. Emang katlahna apa ya, bukan katlah bahasa Indonesia namanya katlah teh. Cirinya itu ya mobilnya tuh di chamber pasti pernah nemu. Emang kebilangnya gimana ya? Bisa gitu dimodif kayak gitu? Bisa dimodif kayak gitu. Cuman ya untuk modif kayak gitu kan butuh modal gede juga. Karena kan memang nggak sembarang ngerubah chamber gitu. Jadi materialnya juga yang disiapinnya kayak shocknya diganti maksudnya kaki-kakinya ganti. Atau mau pakai air suspend kan lebih mahal lagi. Kalau kita di sini di Galuh Timur kita belum sampai ke arah sana lah. cukup bisa jalan dan tidak ada masalah kayak gitu. Biasanya kan kalau di kalangan itu ada di upgrade jadi black top atau apa, bisa nggak kalau Kia itu bilangnya? Dan bisa. Pasti ada yang diganti. Kira-kira pakai mesin apa sih? Atau sama kayak yang di Koreanya gitu? Bisa. Pernah ada yang pakai Kia Suma. Kia Suma tuh yang kayak gimana? Kia Suma itu, dia langka tuh Kia Suma. Jadi dia itu 2000 cc. Wah, Kia Suma 2000 cc dia udah sunroof juga. Itu bisa diaplikasikan di Timor. Pernah saya ditawari juga sama teman di mana tuh? Di Subang. Pernah ditawarin Timor mesinnya Kia Suma. Itu asik tuh, udah matic lagi. Oh, matic itu? Matic. Anjing matic 2000 cc, Bos. 2000 cc matic. Mobil kolor deh. Eta da maticna pasti matic manual kan jadi jika pengoperan pasana ge naeun. Sabaraha tah? Dulu itu karena dia surat-suratnya gandongannya. Murah lah sekitar 30-an. Tapi memang kondisi bodi memang udah perlu repaint lagi. Ya, tapi bisa jadi kayak ngotak gitu. DHC pastikannya. Udah ngotak kayak gitu. 2000. Udah ceplas itu tinggal kayaknya PNP tapi ada rubah-rubahan paling didudukan kayak mesin kayak mountingnya itu. Nah iya, engine mountingnya. Oke. Kayak gitulah pokoknya. Tapi selama ini karena kan kebilangnya banyak gitu ya,
pastinya kan banyak gitu yang mau meminang, cuman masih D5 atau bingung Om. Apa ya? Buka, janganlah buat jangan Oh, ya. ragu-ragu gitu tah. Untuk Udah loba balada gitu. untuk pemula yang ingin meminang mobil pertamanya ya terutama karena saya juga dulu pas mau menggunakan meminang mobil pertama itu mikirnya memang panjang, yuk make merek naon, yuk make model naon dengan apa situasi finansial yang memang cukupnya kan sakitun gitu dah. Jadi kalau dari saya sebagai pengguna Timor ya memang Timor ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang ingin meminang sebagai mobil pertamanya dengan apa dengan dasar bahwa Timor itu memang spare partnya juga masih banyak kemalangan karena motor sudah banyak lemah. Spare part banyak, kemudian terhitung murah juga spare partnya. Kemudian secara penggunaan bahan bakar termasuk irit, kemudian untuk model juga tidak ketinggalan zaman kan. Ini udah aerodinamis, nggak kotak-kotak lagi kan. Facelift lah kebilangnya. Kemudian secara fitur juga termasuk canggih, tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau DOHC itu kan sebetulnya perbedaan selain dari mesin dengan SOHC. DOHC itu fiturnya lebih komplit, lebih futuristik. Tapi kalau power steer sama, SOHC juga power steer, power window juga sama. Tapi bedanya kalau di DOHC bisa tilt steering. Jadi setir itu bisa atas bawah. Gitu. Kalau yang SOHC belum. Kemudian electric mirror juga sudah pakai kalau yang di DOHC. Oh, kayak 939 ini bedanya. Kalau SOHC belum, dia masih pakai tunggal dia dari dalam, pakai tuas. Kalau DOHC dia udah electric mirror. Kemudian apa lagi ya? Jok juga adjustable. Kalau jok sama SOHC, DOHC sama, dia bisa atas bawah, bisa depan belakang sama kayak gitu. Seperti itulah, dan juga bagasi terbilang luas juga sih kalau sedan ya, enak sedan. Segitulah sedikit banyaknya tentang Timor. Jadi untuk teman-teman yang ingin meminang mobil pertamanya, saya cukup merekomendasikan Timor sebagai mobil pertama Anda ya. Jangan ragu pokoknya. Aya naon mah ka AA. Can disebut kan Instagram pribadi mah ya. Oh, Instagram pribadi kebetulan saya nggak pakainya yang Galuh Timor Family aja udah. Aja bisa langsung japri ya khususnya habis. Oke. Tapi jadi gini ya kebilangnya, walaupun agak tua tapi masih kelihatan looknya tuh enak gitu. Jadi untuk modelan kayak Timor, Great Corolla, kemudian apa lagi tuh kayak Vario, Maestro, itu dia tua-tua keladi, makin tua makin menjadi dia. Tapi ini ada yang beda ini, karena ini kan tahunya sama, ini mah kaca, ini mah saya tahu. Kalau yang itu sama kaca. Kalau yang ini kebetulan udah ganti, ini kita pakai One Piece. Perbedaannya apa sih? Bahannya Mika. Kalau One Piece itu dia panelnya nyatu sama sen. Sama bukan sen, lampu senja. Jadi kalau yang orinya kan bawaan dari pabrik, dia lampu senjanya terpisah gitu. Jadi partnya kalau misalnya rusak lampu senja, dia bisa ganti terpisah. Kalau ini rusak segini udah ganti semua gitu. Ini after seller, jadi ya modifan ini mah. Oh, berarti kebilangnya kayak eta marketnya enggak yang itu ya. Iya. Kalau orinya memang seperti itu. Dan grill juga bisa jadi Kia, bisa jadi Timor ya. Untuk beberapa produk memang menggunakan yang Kia. Untuk yang diproduksi massal dia pakainya yang sudah logo T, yang sudah logo Timor. Gitu. Banyak sih, banyak kalau aksesoris untuk modifikasi Timor tuh. Mestinya ini banyak. Kayak stop lamp dia udah ada. Berapa? Udah ada yang kristal juga. Oh, ada yang kristal. Ada yang kristal juga, ada yang smoke juga. Banyak. Oke. Kayak saya tuh enaknya lihat Kia tuh ya, karena saya tuh demen yang mobil
walaupun di bawahnya belum ada foglem tapi sennya itu terpisah gitu kayak terus gitu kata saya, kayak apa ya kalau kata saya, antara mata dan alis gitu. Apalagi kalau bempernya yang belakangnya bawahnya tuh agak gitu, nah jadi kelihatan bibir gitu, kata saya demen Seksi gitu. ya? Iya, soalnya kalau kalau cuma mata doang kayak apa gitu, dan emang udah facelift jadi resep anu sararipit lah gitu, baru nong gitu. Si ieu mah pro Cina. Jepang, Jepang orang mah ada Jepang tidak Nah, oke. Nantilah buat kalian kalau mau tanya-tanya ataupun apa malu di komen atau mau komen bisa tanya atau nanti langsung aja di Galuh Timor, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Instagram, Facebook juga ada, pokoknya Facebook ada. maksudnya pokoknya kalau di Ciamis. Dan buat kalian semua yang di luar Ciamis kalau mau meminang ini, kalau kata saya jangan ragu-ragu lah, sesuai hati, karena modif itu sesuai selera, kalau mobil itu sesuai hati. Iya. Dan ketika kita meminang sebuah kendaraan itu automatically sudah masuk ke ke keluarga kita. Jadi harus diperlakukan seperti keluarga saja. Betul banget, sama benar pisan. Oke, terima kasih Om ini buat ngerostingnya. Pokoknya udah banyak bahas tadi, dari mulai sejarah mesin sampai pengalamannya. Pokoknya banyak banget. Nanti kalau kalian mau komen-komen atau tips-tips and triknya atau gimana nih gitu, misalnya ayah bahan dia gitu tak bingung, aduh ieu teh halus dikumahakeun tah. Tinggal taroskeun we ka Arman, pokoknya langsung di Instagramna Galuh Timor. Ya, Ciamis baliknya, Galuh Timor Ciamis. Nah, pokoknya tong hilap. Oke, sebelum penutupan biasa kalau kata saya di roasting modification, gak di roasting, gak di modif. Siap. Di roasting modification, gak di roasting, gak dimodif. The roasting modification, gak di roasting, gak dimodif. Mantap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.